Makanya beberapa perkara itu kita tidak pernah publish di media sosial, juga tidak pernah di media apa juga tidak pernah. Kalau nggak ada kayak Facebook IG nggak pernah. Makanya nggak ada diskusi kayak gini ya nggak pernah. Nggak ada yang tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hadir di tengah kita yaitu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, yang nantinya kita akan kupas tuntas tentang apa itu LBH NU, dan nantinya teman-teman yang membutuhkan yang namanya advokasi jika mempunyai beberapa masalah ini nanti akan ada pakarnya, yang dimana Nahdlatul Ulama ini sangat kompleks sekali, bahwa lembaga-lembaganya ini sangat lengkap. Salah satunya ada Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, yang dimana memang mengadvokasi para warga Nahdliyin yang memang membutuhkan secara bantuan hukum ketika memang terjadi beberapa masalah yang terjadi kepada orang tersebut. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua Lembaga Bantuan Hukum. Boleh langsung berkenalan ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang kami hormati LTN. Terima kasih, pagi ini kami diajak bincang seputar LPBH NU. Jadi sebetulnya saya bukan ketua Mas, tapi saya sekretaris. Mohon izin karena Pak Mubashirin sarjana hukum ada acara di Banyuwangi, jadi menugaskan kami selaku sekretaris beliau untuk menggantikan beliau. Jadi kalau kita bicara ini tak buka dulu SK-nya gitu. Saya juga biar yakin Pak ya. SK kami tentang susunan pengurus cabang Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum. Jadi namanya bukan LBH tapi LPBH. Ada P-nya, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Kabupaten Pati masa khidmat 2019-2024. Jadi nanti bareng berakhirnya Pak Yusuf, kita juga berakhir. Cuma SK kami saat ini itu dari Pak Yusuf, dari PC. Infonya nanti ke depan SK-nya itu dari PB, karena di PB kan sekarang sudah ada LPBH juga. Jadi kayak Ansor kan juga ada LBH Ansor. Nah, kedepannya informasinya seperti itu. Dulu langsung ke pusat. Langsung ke pusat. SK-nya ke pusat. Begitu juga dulu itu awalnya kayaknya sebelum periode ini ya, sebelumnya ketika Pak Mubashirin saya masih anggota, itu LPBH NU belum satunya lembaga apa? Banom. Termasuk Banom dulu. Saya lupa. Apalagi lembaga mungkin ya, memang lembaga ya. Lembaga lah ya, lembaga, terus kemudian berganti ini SK baru dengan susunan pengurus pelindung tetap Suryah, Yaya Anik, kemudian penanggung jawab Pak Yusuf selaku ketua tanfid, kemudian pembina wakil ketua 2 itu Pak Ahmad Khairon gitu. Pak Dr. Khairon gitu. Terus tim ahli yang pertama Kiai Haji Ali Muhtarom SHG MH, kemudian Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Khairon MAG. Kemudian ketua Pak Mubashirin SH, wakil ketua Pak Mujib SH, sekretaris saya sama sobat SIMH, bendara Mas Riza tadi yang di luar, kemudian anggota ada Mas Bambang Rianto SH, Pak Abdurrahim SH, dan Pak Agus Sukari SH. Jadi memang yang di LPBH itu semuanya SH. SH semua. Dan 80% dari kami pengacara. Kerjaannya. Ya, yang jelas gini nih, masalah pekerjaan yang jelas sarjana hukum lah ya. Sarjana ya 100%, berarti 100% kita sarjana hukum. 80% kita pengacara, yang SH yang lain mungkin ada guru. Ya, guru kayaknya nih, yang kayak Pak Agus Sukari, Pak Abdurrahim ini guru. Pak Agus Sukari di Yayasan Wahid Hasim. Ketua yayasan kalau tidak salah. Yang Wahid Hasim Pom Joyo itu. Jadi memang sempat kami diskusikan dulu itu memang harus pengacara karena kaitannya bantuan hukum, nanti kita diskusi permasalahan hukum.
Ini termasuk bapaknya udah 2 periode ya di PCNU. Yang pertama saya anggota dulu. Anggota. Ya, Zamannya Yai Ali Nggih, almarhum. Nggih, Pak Ali Mufaat almarhum, saya anggota, ketuanya Pak Mubashirin. Sebelumnya itu sempat vakum lama kalau tidak salah. Sempat vakum lama karena Pak Gufron meninggal. Sebelumnya kan ketuanya Pak Gufron. Sebelumnya lagi itu kalau nggak salah ya Pak Mubashirin. Pak Mubashirin. Iya, Pak Mubashirin. Pak Mubashirin, Pak Gufron, Pak Mubashirin lagi. Iya, Pak Mubashirin lagi gitu. Ya. Apa berat banget ya Pak dari ketua LPBH itu ya? Sebetulnya tidak. LPBH itu tidak kayak lembaga atau Barnom yang punya apa ya program kerja. Kita tidak punya program kerja sebetulnya. Sifat kita itu pasif dalam artian begini. Ketika ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga NU atau lembaga NU, baik mulai PC ke bawah ada masalah, kita jejak diskusi. Karena kita tidak mungkin cari masalah. Karena kita tidak perlu program kerja, katakanlah advokasi, kita tidak perlu. Sepanjang tidak ada masalah, ya kita stay saja. Begitu ada masalah, oke, kita diskusi. Misalnya kan dalam periode ini sudah ada beberapa masalah yang baik diskusi masalah hukum ataupun kita litigasi. Ada perkara uangnya Wahid Yasin Kurunting itu, ya itu yang terselesaikan di periode ini. Sebetulnya periode sebelumnya kita sudah gugat di pengadilan, cuma tidak diterima. Kemudian kita gugat lagi. Alhamdulillah periodenya Pak Yusuf ini kita bisa menyelesaikan itu dan ya kita bisa menarik kembali aset NU dan itu memang aset NU. Nah, itu yang kedua, kemarin kami diminta untuk analisis tentang RSI. Karena RSI yang di Ngemplak itu kan yang di Waturoyo itu sempat ada konflik karena itu awalnya didirikan oleh Muslimat. Namanya garwane Yai Sahal. Nggih. Namanya bukan Muslimat NU kok. Yayasan YKMNU, Yayasan Kerukunan Muslimat YKM, tidak ada NU-nya. Nah, gitu kan. Awalnya yang mendirikan itu YKM. Cuma awalnya kan perintisannya bukan dari YKM tapi dari semacam klinik. Terus beberapa orang IBI kalau tidak salah itu beberapa orang akhirnya memang bikin yayasan. Ya, YKM di RSI itu. Yaitu kemudian terjadi konfliknya karena YKM karena RSI itu di take over oleh YKM NU. Nah, jadi ada yayasan YKM NU kemudian di take over lagi yayasan Asifa. Alhamdulillah nih sudah terselesaikan kayaknya di take over di PP Muslimat kalau tidak salah. Langsung Muslimat gitu. Memang nek asumsi yayasan Muslimat, tidak ada Muslimat lain selain NU nama itu. Tapi memang di situ tidak ada kata-kata NU. Jadi Yayasan Kerukunan Muslimat. Ya, gitu. Kemudian kita diminta juga bantu konflik di Sukolilo desa masalah masjid. Saya kalau lupa yang desanya Ketua Pardi Nusantara itu, Mas. Pak siapa yang meninggal? Pak Sudir Santoso. Yang kemarin itu ya? Ya, itu. Jadi di situ itu ada masjid pinggir jalan. Jadi naik dari pasar Sukolilo ke kanan, ke arah Prawoto. Nanti kiri jalan masjidnya. Kita diminta membantu takmir. Kaitannya begini. Jadi tanah masjid itu berawal dari Bondo Desa, tanah milik desa. Tanah milik desa yang diperdeskan jadi masjid. Jadi itu awalnya itu ada petilasan. Batik Madrim atau siapalah ya. Terus kemudian karena masyarakat seputar situ membutuhkan masjid sehingga diperdeskan jadi masjid di Bagung secara swadaya. Mungkin 1 tahun yang lalu oleh pemerintah desa yang baru itu masjid itu mau diganti, alih fungsikan. Sebenarnya bukan dialih fungsi, tapi lebih ke petilasannya ditonjolkan. Jadi mau dikomersilkan lah ya, Yang pertama di wisata religi. Wisata religi kayak siapa yang sana? Kayen itu? Mbah Sejanggung. Ya, jadi petilasan dibangun yang baik. Tapi ada makomnya juga kayaknya sih.
kemudian sing depan masjid itu mau dibikin ruko. Nah, Benar-benar wisata religi ya. nah itu kemudian tidak melibatkan takmir dan jamaah. Wah, itu. Akhirnya terjadi konflik. Kemudian kita minta dari Pemda, dari Pak Bupati pada saat itu, Pak Bupati Haryanto untuk ikut turun tangan. Akhirnya alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Oke, kita bahas hari ini, kita perspektifnya adalah orang awam ya Pak ya. Iya. Jadi kita belum tahu LPBHNU seperti apa. Ya, termasuk tadi kan masalah-masalah yang telah diselesaikan dari LPBHNU, bahwasannya termasuk tadi ada 3 ya yang baru tersampaikan. Sebenarnya banyak. Ya pada khususnya LPBHNU itu bukan cari masalah, tapi masalahnya hadir semuanya. Nah, kalau kita tahu atau kita hari ini bertanya Pak, kalau misal ada warga Nahdien butuh yang namanya bantuan hukum, itu bisa langsung kemana Pak? Iya, terima kasih. Karena lembaga ini di bawah PC, otomatis warga Nahdien atau lembaga NU ya, yang di bawah PC NU silakan menghubungi pengurus PC. Entah Pak Yusuf, entah siapa. Jadi prosedurnya yang seperti itu nanti dispo ke kami. Kayak masjid itu dulu memang sudah menghubungi kami, tetapi kami tetap menyarankan ke Pak Yusuf dulu. Ya, karena kita di bawah naungan PC. Kita tidak boleh bergerak sendiri meskipun itu masjid ya, itu untuk umat. Itu untuk NU lah warga Nahdien, tapi kita tidak boleh. Tetap satu pintu melalui Pak Yusuf. Setelah Pak Yusuf memang dispo, iya kita baru maju, kita baru gerak. Oke, seperti itu ya. Monggo silahkan nanti konsultasi atau langsung penanganan hukum, litigasi non litigasi boleh saja. Ini penting banget teman-teman, supaya teman-teman juga nantinya sangat akan terbantu dengan adanya LPBHNU, tetap dengan jalurnya ya dari PCNU terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu Pak, soal visi misi ada nggak yang di lembaga LPBHNU itu? Sesuai dengan muscap ya, yang dulu, muscap yang diamanatkan pada saat terpilihnya Yai Anik dan Pak Yusuf itu adalah mengembalikan aset NU. Oh ya, satu lagi yang kemarin kita diminta diskusi tentang MTS Islam. MTS Islam itu Pati Kota sini ya? Nah, Pati Kota kalau dari alun-alun toh, lampu merah pertama kiri yang kampus Kristen itu, lurus mentok nanti ke kiri pojok itu ada MTS Islam. Itu kan sengketa antara Yayasan Wahid Hasyim dengan STAIP. Jadi banyak aset NU yang tidak dikuasai oleh PCNU. Jadi dulu itu kadang kan memang orang wakaf asal wakaf. Sudah saya wakafkan ke NU. Nah, kemudian NU itu menyerahkan kepada jamiah, kadang menyerahkan kepada lembaga tertentu. Misalnya kayak Wahid Hasyim yang Runting itu kan memang awalnya sekolah namanya apa Mas? SMA yang berdiri pertama itu adalah SMA Wahid Hasyim. Kenapa SMA Wahid Hasyim itu ada? Ini berdasarkan para penyepuh loh ya. Father yang mendirikan itu saya mendengarkan langsung. Kenapa baru satu-satunya SMA NU ada untuk mengkanter SMA non muslim. Saya tidak usah menyebut SMA apalah ya, karena warga Nahdien yang pengen sekolah di SMA, bagaimana kita kasih wadah. Kita kasih tempat, dan akhirnya adanya SMA wadah. Awalnya tanahnya itu bukan di situ, tapi di seputaran Fastabik. Awalnya itu, jadi NU itu punya tanah di seputaran Fastabik. Kemudian yang apa namanya Wahid Hasyim yang sekarang ini itu miliknya almarhum Bada Iman. Bada Iman dulu zaman tahun 80 kita sering mendengarkan di radio Pati itu. Selanjutnya kita dengar ceramah agama dari Kiai Haji Muhammad Iman Runting. Nah, kalau kita kalau kita lahir di tahun 80, pasti tahun 90-an kita sering dengar Mbah Madun Iman itu. Meskipun non sewu, saya secara pribadi belum pernah bertemu Mbah Madun Iman, tetapi melalui radio, nah itu sering mendengarkan Kiai Haji Muhammad Iman. Nah, kemudian karena Mbah Daiman pada saat itu kalau tidak salah tanfid,
Kemudian ditukarlah tanahnya itu. Jadi tanahnya NU milik Mbah Iman, tanah Mbah Iman milik NU. Cuma secara luas dan secara mukanya itu masih luas, masih lebar miliknya Mbah Iman. Sehingga tidak semuanya milik Mbah Iman jatuh ke NU. Lah NU dulu itu mau membayar kekurangannya, tapi akhirnya belum terbayar. Akhirnya dipotong itu. Makanya tidak semua tanahnya Mbah Iman itu jatuh ke NU karena sebelah selatan itu kan ada beberapa rumah, ada 2 rumah ya. Itu dulu satu sertifikat, satu blok lah ya. Itu sempat dijual oleh keluarga mereka. Sampai itu ya jalan raya itu ya. Nah, sampai pojok itu kan ke arah timur itu. Nah, itu dan kita diskus ya awalnya dengan keluarga Mbah Iman, dengan ahli waris Mbah Iman, ada Pak Arsad, ada Pak Hilal, ada Bu Faiza. Ya alhamdulillah dengan adanya kami diskusi dengan silaturahmi dengan bantuan bapak-bapak kiai-kiai kita bisa pilihkan itu. Sebelumnya ya itu tadi memang ketika lembaga NU itu menerima wakaf itu kadang kan memang asal gitu loh. Ya asal. Misalnya dulu yang pernah jadi konflik yang masih Pak Gufron almarhum, kantor MWC dari Jaksa ya. Nah, yang Yai Mudan sempat dilaporkan polisi gara-gara motong apa namanya? Motong pohon itu, pohon mangga. Nah, itu kan juga seperti itu. Jadi diwakafkan separuh, yang separuh itu masih ya mungkin nggak separuh lah ya. Sebagian itu diwakafkan, sebagian yang lain di luar wakaf. Ternyata sertifikat itu diagungkan di salah satu bank BUMN. Kemudian jatuh tempo tidak terbayar, akhirnya mau dieksekusi. Tapi hari ini udah bebas Pak ya? Sudah selesai kayaknya. Jadi sebelum Imut dan almarhum kayaknya sudah clear itu kantor NU. Pada intinya LPBHNU itu untuk itu ya mengambil aset kembali Nahdlatul Ulama sesuai dengan muscap. Sesuai muscap mengambil kembali atau mengembalikan aset PCNU. Amanah dari Kiai, dari Suriah dan Tanfid seperti itu berdasarkan muscap. Kalau kita urut dari periode pertama, dari tahun pertamanya Pak Yusuf hingga sampai hari ini, total berapa aset yang sudah kembali Pak? Yang pasti Wahid Hasim sudah kembali. Wahid Hasim. Kemudian yang kita clearkan berdasarkan diskusi ada RSI. Kemudian yang kita bantu untuk masjid itu satu. Masjid Qolillah itu. Kemudian saat ini kayaknya yang masih berkonflik itu MTS Islam. Ya. Termasuk juga MWC dari Jaksa itu di Bandung ya? Iya itu sebelumnya. Produk sebelumnya itu sudah clear kayaknya. Sudah clear. 5C itu udah lama Pak ya? Wah lama. Prosesnya itu lama loh. Karena begini, kalau kita misalnya merujuk kepada kasus yang Wahid Hasim dari Jaksa, kita menggugat orang, artinya mendudukkan orang sebagai tergugat dan turut tergugat itu sampai 38 orang. Wah, itu tidak hanya wilayah Pati loh, sampai Bojonegoro. Dan kita mendaftarkan gugatan itu biayanya cukup lumayan sampai 12 sampai 14 juta gitu. Pokoknya saja karena sekian banyak yang harus kita gugat, termasuk itu kan sertifikat diagungkan di Bank Mandiri. Akhirnya kita gugat yang di Mandiri Pusat Jakarta Selatan. Jadi kira sampai iya Pak ya. Kalau itu Pak, kalau boleh tahu ya, keuangan dari LPBHNU itu sendiri loh, ketika mengurus sebuah kasus, tetap kan juga kosnya juga ada ya. Nah itu lewat mana Pak, dari PCN yang mengucurkan atau gimana? Ya selama ini memang kita tinggal laporan ke PCNU. Jadi semua biaya, artinya semua biaya yang timbul dari perkara itu semua memang PCNU. Masalah kita kan kita khidmat ya. Teman-teman bapak-bapak, teman-teman pengacara yang ada di LPBHNU ketika menjalankan tugas ya khidmat lah. Tapi biaya semua tercover oleh PCNU. Semua dari PCNU. Ya memang benar tadi ya, untuk membalikan aset yang dari PCNU mengawal penuh ya. Iya, kan tidak mungkin kita ketika mendaftarkan perkara di pengadilan itu tidak mungkin kita free.
karena pakai manggil orang meskipun kita e-litigasi, mendaftarnya e-court ya, e-court elektronik persidangan, tetapi orang yang kita panggil itu kan tetap manual dulu. Nggih. Nah itu kan Tetap sekali ya. panggil berapa, nanti berapa kali panggil, apalagi luar pati, apalagi sampai luar provinsi, otomatis biayanya juga banyak. Luar biasa ini buat teman-teman semuanya. Jadi bentuk hitumah di Nahdlatul Ulama itu memang kita perlu juga contoh ini kepada para pengurus PBHNU bahwasanya totalitas yang harus terbangun sampai hari ini. Beliau ini juga udah 2 periode di PCNU. Udah hampir 10 tahun Pak ya. Tapi semangatnya ini luar biasa. Nah, ini misal kalau ada teman-teman mau gabung LPBHNU, misal lulusan SH itu bisa nggak Pak? Bisa. Apa ada rekrutmennya sendiri gitu loh di LPBHNU itu? Sebetulnya tidak sih ya masalah rekrutmen, cuma memang awal kita mau menerima amanah itu ketika kita diskusi memang kami mensyaratkan memang anggota LPBHNU harus sarjana hukum. Pertama, yang kedua kalau bisa sih memang sudah punya lisensi pengacara. Artinya yang masuk itu tidak hanya istilah magang pengacara tidak, tapi benar-benar dia sudah punya lisensi. Dia harus sudah bisa ya? Ya, nanti tidak punya lisensi hanya 1-2 yang punya kan repot juga. Tapi yang punya sudah lebih dari 3-4-5 kan enak, yang lain oke lah. Masih Asia belum pendidikan profesi advokat, belum ujian advokat, belum punya lisensi advokat, tidak apa-apa. Tapi minimal kan 3-5 orang punya kan enak. Karena apapun kita di lapangan kan tetap beda ya antara sarjana hukum dengan pengacara, karena pengacara kan sudah profesi. Jangan sampai di masyarakat yang maju itu sarjana hukum, nanti ternyata dikira pengacara, ternyata sarjana hukum. Repot. Berarti nggak ada kayak rekrutmen khusus buat teman-teman, misalnya kan ada banyak Pak ya, mahasiswa NU yang SH kan banyak ya, yang hari ini itu udah lulus dan sebagainya, hari ini cari kerja dan sebagainya. Ada nggak maksudnya rekrutmen sendiri di LPBHNU ini sendiri? Enggak sih. Nggak ada. Cuma dulu sempat ada wacana begini, bagaimana LPBHNU itu didaftarkan di Kemenkumham, biar jadi OBH, organisasi bantuan hukum. Cuma untuk itu kan tidak mudah. Ya memang harus diakte notariskan, kemudian didaftarkan di Kemenkumham, 3 tahun itu baru tercatat, nanti diakreditasi. Ya lebih itu profit ya sifatnya, meskipun sifatnya sosial profit. Tapi nek LPBHNU saat ini kan tidak ada profitnya sama sekali. Memang semua pendanaan ya PCNU. Nek kemudian kita jadi OBH di bawah Kemenkumham, memang kita ada anggaran dari Kemenkumham. Kita nanti diakreditasi mulai C, B sampai A. Harus seperti itu aja Pak. Ya itu memang butuh waktu untuk itu. Mungkin selama yang ini yang sudah itu teman-teman yang di Ansor. Karena Ansor itu kayaknya yang pusat sudah didaftarkan dari pusat sih. Kita kayaknya pusat belum. Nah, kemarin pas di PWNU, rencana PWNU juga seperti itu, tapi kayaknya juga sampai saat ini belum ada informasi terbaru lagi. Kemudian kemarin ada informasi juga dari PB itu ada Ikatan Advokat Nahdlatul Ulama. Beda lagi berarti. Ya, Banom maksudnya. Itu belum kan Banom atau lembaga itu kan tetap Munas kan lewatnya kan atau apalah ya, tapi sampai saat ini belum ya, sekedar wacana tetapi sudah ada logonya. Kayaknya sih pengurus-pengurus sudah mulai dibentuk, Pak Taufik kayaknya yang di PBNU itu. Sudah mulai dikumpulkan ya. Ya kedepannya mungkin merekrut teman-teman yang NU ya pengacara bisa dikasih wadah NU ya kayak Sarpu Musi lah. Jadi di situ ada apa namanya pekerja, ada apa terus misalnya yang musik apa kan gitu kan, supir hari ini gitu, supir yang ISP kan ya, supir pati itu kan masalah ya tempat pemberhentian pangkalan itu kan. Nah termasuk kayak tempat pemberhentian pangkalan juga minta bantuan sama LPBHNU enggak? Sampai saat ini enggak sih. Enggak, berarti udah mereka handle semuanya. Cuma awalnya begini, salah satu teman supir itu kan teman saya sekolah, saya sekolah dulu.
ngomong-ngomong pengen minta kepada bupati itu tempat pangkalan, karena pangkalan yang lama kan jadi Udah Pragola jadi itu, Pragola. pasar Pragola. Sementara ini di Pati kan belum ada, sehingga dia kesulitan untuk mau parkir, kan harus di Pom pom bensin, bensin. bayar mahal, keamanan nggak terjamin. Terus itu sempat saya infokan, coba kalau memang mau seperti itu bikin paguyuban. Jangan parsial, jangan perorangan, bikin paguyuban dulu. Komunitas ya. Ya, komunitas lah ya. Bikin komunitas, setelah bikin komunitas kemudian mencari tokoh-tokoh termasuk Pak Yusuf untuk menyampaikan aspirasi itu. Ternyata terus alhamdulillah Sarbu Musi terbentuk. Nah, sebetulnya Sarbu Musi di lantai itu duluan komunitas itu yang gerenang-gereneng itu. Duluan ISP berarti? Iya. Awalnya duluan itu, Sarbu Musi kan 1 tahun atau berapa ya? Baru nembe. Itu awalnya duluan supir-supir itu mau minta pangkalan truk itu. Jadi banyaknya permintaan dari masyarakat nantiin ya, yang mengharuskan juga PCN harus bergerak cepat. Hingga akhirnya hari Sarbu Musi. Hingga juga sudah audiensi ke Gedung Dewan, sudah didampingi Pak Yusuf juga. Emang tantangan Pak ya, tantangan buat kita bersama. Iya. Oh iya, sing masalah LI dulu juga kita sempat diskusikan. LI yang kemudian sekarang ditutup itu kan. Sempat zamannya Pak Gufron almarhum, kita sempat diajak diskusi tentang Perda Pariwisata ya, yang Perda 8 2013 tentang pariwisata, diantara membicarakan karaoke gitu kan. Nah, karaoke itu persyaratan harus begini itu kan sempat ada dibuka diskusi itu. Kemudian sempat juga ada audiensi kalau nggak salah. Cuma memang yang kenceng kan teman-teman Ansor, teman-teman Banser kan. Sempat gelar apel kemudian pada saat itu. Mengawal itu ya. Benar-benar mengawal. Nah, kita kan memang dari segi hukumnya, dan memang pesan dari Yai Anik ketika kita menghadapi perkara itu tidak perlu dipublish. Silent. Ya, karena kadang yaitu kita berperkara itu bukan dengan orang lain, tapi dengan orang-orang kita sendiri. Lah, dengan keluarga kita gitu loh. Makanya tidak perlu dipublish lah. Dengan menjaga saling menjaga nama baik, saling menjaga marwah. Kan tidak lucu kalau sesama keluarga. Betul Pak, betul Pak. Sehingga kita tidak pernah mempublish itu, dan kita memang istilahnya tidak boleh terkenal atas perkara itu. Makanya beberapa perkara itu kita tidak pernah publish di media sosial, juga tidak pernah di media apa juga tidak pernah. Kalau tidak pernah ada kayak Facebook, IG, tidak pernah. Makanya nggak ada diskusi kayak gini ya tidak pernah. Nggak ada yang tahu ya. Terakhir kita menyampaikan laporan kaitan dengan Wahid Hasyim yang ngerunteng itu pas halal bihalal kalau nggak salah, halal 2 tahun yang lalu kita sampaikan ke PC. Pada saat itu kebetulan PC mengundang ketua MWC se-Kabupaten Pati. Kita sampaikan ada kok LPC-nya, bisa ditanyakan ke Pak Yusuf. Kalau hari ini yang ada nggak Pak di LPBH itu kayak sebuah pencapaian di satu periode yang harus diselesaikan, atau target bahasanya? Gini, target enggak, tapi amanat itu kan ada, yaitu aset-asetnya apa yang memang harus dikembalikan ke NU, diantaranya itu. Itu yang harus diperjuangkan bareng-bareng ya. Iya, diperjuangkan. Tuntaskan. Soalnya juga satu kasus itu enggak mesti bisa selesai 1 tahun ya, bahkan 2 tahun, 3 tahun. Itu yang Wahid Hasyim itu kita gugat pertama, itu kita persidangan ada 6 bulan. Kemudian banding. Ya, lama itu. Lama. Karena perkara perdata kan memang seperti itu ya, lama. Apalagi kita mengumpulkan data, mengumpulkan bukti kan. Kita gugat itu kan jangan sampai gugatan kita abal-abal. Jadi sebelum gugat itu kita sudah bahannya udah semua. Jadi bukti tertulis, saksi sudah kita siapkan.
jelas gitu loh, kita mau apa itu harus jelas karena kita pengacara. Makanya di LPBHNU harus sarjana hukum itu maksudnya begitu aja. Ketika diskusi tidak perlu menerangkan alat bukti itu apa, biar langsung gitu loh. Kita connect karena sudah pernah kuliah hukum gitu loh. Maksud kami seperti itu, tapi bukan kemudian mengesampingkan sarjana yang lain sih tidak, tapi di NU kan sudah ada wadahnya masing-masing, sarjana pendidikan, sarjana apa, seni, kemudian hukum, kemudian yang dakwah, yang apa kan sudah ada semua. Sudah ada semua. Yeah. Kalau perorangan Pak, kasus perorangan itu pernah ditangani juga sama LPBN? Sampai saat ini belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau Ansor kayaknya terus ya. LBHNU, LBH Ansor. Ansor itu ya yang banyak itu termasuk Ansor kemarin yang sama-sama di Suprilo itu kan nangani yang Sutet itu. Ya Sutet. Terus ya tentang apa? Yang masalah Gus Yakut ya, yang masalah kebencian. Kayaknya itu juga kayaknya yang Ansor itu. Ya, tapi kalau LPBH itu dimintai untuk bantu perorangan itu bisa nggak Pak? Ya sudah pernah kami diskusikan dengan pengurus BC. Sepanjang perseorangan itu adalah mewakili NU, misalnya Nun Sewu, sosok Rois, sosok Rois atau sosok Ketua Tanfid yang ada masalah, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada konflik of interest antar internal NU. Nah, nanti kan repot kalau ya katakanlah pelapor terlapor orang NU semua sama-sama struktural NU kan kita kan repot. Kita kan enak ya enggak etis lah. Ya etis. Soalnya emang orang-orang kita semua kadang Pak ya. Yang bersangkutan. Yang mana selama ini kita belum pernah untuk menangani secara individual, belum pernah. Ya, alhamdulillah malah kalau nanti ada kita yang repot. Ya banyak sekali termasuk Pak RSI itu kan keluarga kita semua. Makanya kami menyarankan RSI diselesaikan dengan keluarga. Karena keluarga kita semua. Kalau harapan Pak sama pesan-pesan kepada teman-teman semuanya, termasuk kami ini yang di Ikatan Pelajar, supaya bisa menjadi seorang pengacara juga. Ini seperti apa kiat-kiatnya, motivasinya lah. Hari ini supaya lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Jadi LPBHNU kan butuh regenerasi, butuh generasi penerus, sehingga kita mengharapkan sahabat-sahabat, adik-adik generasi yang baru ini ada yang meneruskan kami, ada yang kuliah di hukum, kemudian ambil profesi pengacara, kemudian ikut tes pengacara sehingga punya lisensi pengacara sehingga bisa menghidupkan LPBHNU. Itu yang kedua, memang jangan berharap LPBHNU yang menghidupi kita, tidak. Makanya kami tidak non sewu dalam tanda kutip, kami tidak cari makan di LPBHNU, tidak jadi itu. Kami berkhidmat. Makanya kita tidak punya program kerja terus harus begini nanti biayanya begini tidak. Ya itu tadi mengalir saja sambil jalan, nanti kepentingan keperluan NU apa kita siap. Intinya para pelajar, para mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh Pak ya. Dan nanti kalian adalah calon LPBH itu juga ya. Maka hari ini persiapkan diri terlebih dahulu. Oke, kayaknya udah 30 menit kita berbincang Pak. Dan ini kayaknya udah cukup untuk kita mengetahui apa yang menjadi penasaran kita sebagai kaum awam LPBH itu seperti apa. Dan nantinya mungkin kita akan bahas lebih lanjut dengan subtema yang subtema yang urut. Mungkin nanti kita pakai tema apa yang pada hari ini, intinya kita perkenalan terlebih dahulu. Apa itu LPBHNU. Mungkin itu perbincangan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Kami semuanya segera dari tim semua, terima kasih. Pokoknya udah hadir di sini dan memberikan wawasan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dengan motivasi kita bersama. Mungkin itu diskusi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar dalam
hikmah ya Pak ya. Hikmah di Nahdlatul Ulama. Jangan cari makan di NU. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada NU. Jangan lupa like, subscribe juga channel PCNU. Mari kita gaungkan media dakwah Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Pati. Biar lebih eksis Pak. Mosok kalah ambil TikTok cacah cilik-cilik ngono. Kalau punya mohon maaf, Allahumma fi ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.